Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Industri dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan senang sekali saya Ovi Natalia kembali hadir tentunya menemani Sobat Industri dalam podcast 4.0. Dan ini merupakan rangkaian kegiatan acara Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022. Dan kali ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan Accelerating Digital Transformation Towards Indonesia 4.0 bersama Schneider Electric. Dan tentunya saya di sini tidak sendirian. Nanti saya akan undang narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir bersama saya di studio. Namun sebelum itu kita bahas sedikit nih terkait dengan perkembangan industri di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa sektor industri ini di seluruh dunia tengah mengalami dua permasalahan utama. Permasalahannya itu yang pertama yaitu bagaimana caranya untuk meningkatkan ketahanan bisnis di tengah masa pandemi dan tentunya mempersiapkan diri untuk mengakses pemulihan bisnisnya. Sementara masalah kedua yaitu dalam melaksanakan tanggung jawab untuk turut membangun masa depan dunia yang berkelanjutan yang layak huni nih untuk generasi mendatang. Serta digitalisasi dan adopsi energi terbarukan menjadi solusi yang diyakini dapat menjawab tantangan sektor industri. Dan menurut data tahun 2018, pemerintah Indonesia telah mencanangkan untuk menjadi salah satu dari 10 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Wow, luar biasa sekali ya. Dan tentunya berdasarkan PDB tahun 2030 dan meluncurkan peta jalannya Making Indonesia 4.0 yang salah satu tujuannya untuk merevitalisasi sektor manufaktur nasional melalui pemanfaatan teknologi industri 4.0. Dan sebenarnya isu-isu ini tuh sustainability, kelangsungan hidup di generasi berikutnya, kemudian polusi udara, pokoknya banyak banget. Ini tuh menjadi isu yang hangat yang sedang diperbincangkan oleh segala macam generasi terutama di sosial media. Dan tentunya di tengah usaha pemerintah dalam mendorong transformasi digital industri ini, dunia termasuk Indonesia diterpa pandemi COVID-19 yang semakin membuktikan bagaimana nih nanti digitalisasi industri menjadi sebuah keharusan. Tentunya untuk dapat cepat beradaptasi dalam berbagai situasi bahkan di masa yang tidak terduga seperti saat ini. Dan hal ini juga terlihat dari perusahaan yang telah memulai transformasi digital lebih dulu sebelum pandemi dengan dapat bertahan bahkan menonjol dibandingkan persaingannya, dan salah satunya adalah Schneider Electric yang sudah hadir bersama kita di sini. Dan Schneider Electric ini merupakan perusahaan pengelolaan energi dan otomasi yang telah memulai perjalanan transformasi digitalnya sejak tahun 2017. Dan dari 2017 ini berarti pengalamannya sangat luar biasa sekali. Dan tidak hanya itu, Schneider Electric Indonesia ini juga telah memulai memanfaatkan solar panel rooftop untuk mensuplai kebutuhan listrik di salah satu pabrik pintarnya di Cikarang. Wow, keren banget kan? Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait solar panel rooftop ini dan sustainability-nya seperti apa. Dan untuk mempelajari lebih jauh mengenai perjalanan transformasi digital Schneider Electric, bagaimana perkembangan teknologi industri 4.0 dan tentunya dalam mendukung kelangsungan bisnis Schneider di masa pandemi ini. Dan kira-kira apa aja sih inisiatif sustainability yang dimiliki serta bagaimana kelangsungan ke depannya. Dan tentunya telah hadir bersama kita di sini, bersama saya di sini, yaitu Bapak Joko Sutopo dari Schneider Electric Cikarang Plant. Halo Pak, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman dan sobat industri yang sedang menonton. Ya, Pak Joko apa kabar? Baik, sangat semangat hari ini. Sangat semangat hari ini, dan saya juga sangat semangat sekali bisa ngobrol dengan Schneider Electric. Saya sudah hijau-hijau nih Pak, jadi siap mendukung inisiatif sustainability dari Schneider Electric pastinya. Cocok dengan temanya hari ini. Cocok dengan temanya hari ini. Dan Pak, ya kan kita bakal ngomongin berkaitan rangkaian kegiatan acara Indonesia 4.0, kemudian ada Conference and Expo juga. Dan pastinya Schneider Electric ini kan berpartisipasi aktif dalam acara ini. Nah, kira-kira Bapak sebelum kita masuk ke topik acaranya, ke tema acaranya, Bapak gimana sih kegiatannya selama ini? Bagaimana bergabung dengan Schneider Electric? Sudah berapa lama gitu? Mungkin boleh kenalan dulu nih sama Sobat Industri. Sobat Industri, perkenalkan saya Joko Sutopo. Saya Plan Director di salah satu pabrik pintarnya Schneider yang ada di Cikarang.
Saat ini saya sudah 14 tahun. Wow, di 14 Schneider. tahun. Oke. Dan di Cikarang ini kami memproduksi alat-alat distribusi listrik. Dari dari perjalanan energi dari pembangkit listrik sampai ke distribusi akhir, misalkan ke industri, ke rumah tangga dan sebagainya. Jadi kalau orang mengenal misalkan medium voltage, low voltage gitu ya. Cuma memang itu bukan bahasa yang umum ya. Betul. Karena betul. itu kebanyakan kita B2B. Jadi mungkin kita mensuplai ke utilities company seperti PLN misalnya. Kemudian industri-industri yang menggunakan jasa kami karena memang produk kami untuk kepentingan industri kebanyakan gitu ya. Oke, wow, luar biasa sekali ya. Jadi pengalamannya dari soal produksi, kemudian bisnisnya sendiri itu sudah banyak sekali pengalamannya Pak Joko di sini. Berarti memang orang yang tepat untuk berdiskusi bersama kita. Nah, Pak, boleh nggak sih diceritain mengenai profil dari pabrik Schneider Electric yang di Cikarang nih, Pak? Karena kan Bapak fokus nge-build bisnis di sana. Ya, terima kasih Sobat Industri. Jadi sebenarnya di Indonesia saat ini kami memiliki 4 pabrik. Jadi 3 ada di Batam. Mungkin waktu roadshow nanti juga akan ada teman kami dari Batam berpartisipasi. Kemudian salah satunya ada di Cikarang. Memang agak berbeda produk. Kalau di Batam lebih ke produk factories. Kalau di Cikarang lebih banyak ke solusi. Ya. Kemudian kenapa kami sebut pabrik pintar? Karena sejak 2019 kita dicanangkan sebagai smart factory dan bahkan pabrik kami yang di Batam itu menjadi lighthouse atau percontohan untuk smart factory di Indonesia dan juga level internasional karena diakui oleh juga organisasi internasional seperti di tahun 2019 dinyatakan sebagai lighthouse. Jadi artinya kalau banyak perusahaan mau belajar tentang smart factory, implementasinya seperti apa, boleh datang ke kami di Cikarang maupun di Batam Factory. Iya benar, soalnya kemarin aku sempat ngelihat video untuk footage kunjungan ke sana langsung. Terus benar-benar belajar, ngelihat di pabriknya seperti apa, mulai dari masuk sampai keluar, terus informasi-informasinya juga dijelaskan secara detail tuh di sana. Jadi untuk teman-teman yang pengen datang boleh ya Pak? Oh, welcome. Iya, caranya gimana tuh Pak? Ya, tinggal hubungi aja dari rekan kami yang ada di Schneider, nanti kita akan atur mau ke Batam atau ke Cikarang, atau bahkan di pabrik kantor pusat kami yang ada di CB9. Oke, boleh tuh ya. Jadi sobat industri boleh datang dan hubungi langsung Pak Joko ya, karena Pak Joko akan bantu untuk teman-teman belajar dan ya paling nggak kalau untuk generasi muda sekarang paling nggak harus tahu lah ya Pak untuk dari sisi edukasinya seperti apa dalam perkembangan bisnis B2B ini gitu. Ya mungkin bisa saya jelaskan bahwa kami contoh simpel aja. 2017 kita memulai perjalanan ini, kemudian 2019 dicanangkan sebagai Smart Factory, dan di tahun 2019 kami menerima kunjungan 9.500 orang ke pabrik kami. Itu harus di pabrik yang di Cikarang ya. Baru di Cikarang, belum di Batam. Karena kami mensuplai juga ke seluruh dunia. Jadi salah satu kontribusi kami adalah setiap bulan kami memberikan 1 slot untuk perguruan tinggi atau sekolah yang ingin datang ke perusahaan kami. Jadi dia mau lihat tentang bagaimana sih Schneider itu, bagaimana penerapan smart factory-nya dan sebagainya. Kami sangat open untuk itu. Kemudian ada pandemik di tahun 2020-2021, kami tetap melayani tetapi melalui virtual. Jadi ya mungkin dia tidak bisa merasakan langsung environment di dalam pabrik ya, tapi paling tidak dia tahu solusi apa yang kita tawarkan. Oke, wah keren banget ya. Jadi usaha-usaha yang sudah dilakukan dari tahun 2017 sampai tahun ini 2022 itu sebenarnya udah banyak sekali. Mulai dari kunjungan pabrik itu juga bisa free access lagi ya untuk universitas sama sekolah. Kemudian teman-teman dari sisi bisnis pun bisa langsung belajar ke sana. Nah terus tadi kan Bapak juga sempat membahas terkait dengan transformasi digital. Boleh nggak Pak diceritain sedikit seperti apa sih transformasi digital yang sudah dilakukan oleh Schneider Electric Cikarang? Schneider Electric yang bergerak di bidang digital energy management dan automation, dan kami punya spirit bahwa kita menjadi partner untuk efisiensi dan sustainability. Tentunya kami akan bergerak pertama di sustainability dan energy efficiency. Jadi tahap pertama kami adalah bagaimana mengurangi energi yang dari fosil atau konvensional dengan renewable energy. Kemudian yang kedua,
bagaimana memberikan dampak positif kepada lingkungan dan kepada customer kami. Nah, kalau yang pertama berhubungan dengan sustainability, kita tahun 2019 mulai mengoperasikan solar panel. Oke, solar panel Ya, rooftop itu tadi ya. itu kira-kira 20% dari total konsumsi saya per tahun. Wow, lumayan loh Pak. Lumayan. 20%. Oke, tapi itu harus punya lahan gede juga dong Oh berarti. enggak, ditaruh di atap aja. Iya taruh di atap, tapi maksudnya bagian lebar dari solar panel itu tuh mempengaruhi daya yang Ya diperoleh nggak sih? betul, tetapi kan kalau kita bicara pabrik pasti atapnya luas ya. Iya sih benar. Kalau rumah tangga beda. Benar. Karena mungkin saya terbiasa melihat gedung-gedung dan bisnis atau mungkin pabrik-pabrik yang masih berada di daerah Jakarta. Ya. Kan pasti kapasitas lahannya kan tidak sebesar yang ada di luar Jakarta seperti di Cikarang. Kami punya 33.000 meter persegi untuk pabriknya yang di Cikarang. Wow, itu gede banget. Dan itu semua di atasnya solar Belum, panel. baru Belum. 20%. Oke. Jadi target kami di tahun 2025 kita sudah carbon neutral operation. Oke, dengan harapan nanti ke depannya bisa menghemat energi, menghemat biaya, dan juga mempengaruhi lingkungan Ya, jauh lebih kami baik mendapatkan lagi. partner yang cukup bagus untuk renewable energy ini karena apa? Kami tidak melakukan investment, tapi justru partner kami yang melakukan investment. Oke. Jadi kami tetap membayar listrik seperti biasa setiap bulan, tetapi dengan tarif 11% lebih murah daripada konvensional. Oke. Dan kontrak terbaru kami di mulai 1 April 2022, bahkan kita bisa menjual listrik yang kami produksi. Misalkan Sabtu Minggu kita tidak beroperasi nih pabriknya, Ya, ada tetap kan solar panel menghasilkan listrik kan, betul. dan itu kita bisa jual. Artinya mengurangi tagihan kami dari total tagihan per bulannya. Wah. Jadi double oke. impact kan? Iya, keren banget. Nah, tapi kan itu kan kita ngomongin masalah pabrik nih Pak. Iya. Tapi menurut Bapak itu bisa nggak sih diterapkan di lingkungan kawasan kota gitu istilahnya? Oh ya bisa jelas. Kan Jadi- sekarang pemerintah juga sudah mulai menerapkan hal Mencanangkan seperti itu. ya. Iya. Tapi kalau misalnya untuk memulai itu kira-kira apa yang perlu diperhatikan nih Pak untuk sobat industri? Oke, buat sobat industri yang pertama adalah komitmen sebenarnya. Oke, komitmen. Komitmen dari manajemen itu sendiri kan. Ya. Karena dengan adanya komitmen berarti ada kemauan untuk melakukan sesuatu. Gitu. Karena kita melakukan hal ini bukan karena didorong oleh pemerintah atau didorong siapapun. Tentu karena pemerintah membuat kebijakan dan kami mensupport kebijakan pemerintah. Tapi kan sebenarnya bukan sifatnya paksaan kan. Tapi kami justru merasakan ada manfaat dengan melakukan hal tersebut. Oleh karena itu kita menjadi pionir untuk penerapan renewable energy ini di Cikarang. Sehingga industri di sekitar kami juga banyak belajar dari kami dan mungkin sekarang sudah mulai banyak yang menerapkan hal yang sama. Dan secara tidak langsung berkontribusi terhadap lingkungan dan generasi masa depan. Kenapa dari 20% saja saya bisa menghemat kira-kira 180 ton CO2 per tahunnya kita bisa reduce kan. Jadi kalau semua orang bisa melakukan hal yang sama seperti kita atau seperti kami, dampaknya akan luar biasa. Dampaknya kan luar biasa. Ya. Dan pastinya di sini Pak Joko hadir perwakilan dari Schneider Electric di sini juga untuk bisa menginfluence teman-teman di luar sana yang ketika menjalankan bisnisnya khususnya yang memiliki istilahnya polusi atau emisi karbon yang lumayan besar, boleh nih berkolaborasi mungkin Ya. atau mungkin bisa ngobrol-ngobrol untuk bisa mendukung kelangsungan dari generasi mendatang. Nah Pak, terus kan tadi Bapak juga sempat bilang penerapan sumber EBT ini kan dapat mengurangi emisi karbon 181 ton per tahun gitu. Dan itu kan angkanya sudah sangat luar biasa sekali. Dan kira-kira transformasi digital ini tuh yang sudah Schneider Electric lakukan secara berkelanjutan, kira-kira apa nih yang sudah Bapak lakukan selain penurunan emisi karbon tersebut, Oke. Pak? Sebenarnya emisi karbon adalah bagian dari satu action saja ya. Ya. Kita punya banyak action. Contoh simpel begini, kami punya banyak tamu dan kebanyakan adalah customer. Karena customer tuh sebelum barang kita kirim dia akan melakukan inspection atau pengetesan gitu ya. Nah, dengan adanya pandemik otomatis kan nggak mungkin nih orang datang atau travel dari luar negeri ke kita. Sebenarnya solusi itu sudah kita provide dari 2017. Tetapi dulu banyak orang yang mereject solusi itu, nggak usah lah, saya datang aja gitu ya. Ya. Tapi dengan 2020 kita ada COVID, kemudian kita tetap bisnis harus berjalan kan.
kita menawarkan solusi namanya remote FAT. Jadi factory acceptance test-nya itu melalui remote dan itu berjalan sukses. Artinya customer sangat fleksibel dengan waktu, kemudian tidak perlu biaya transportasi ya kan. Betul, betul sekali. Itu kan juga menghemat karbon juga karena Betul. pesawat ya kan. Kemudian dari sisi hotel, transportation dan sebagainya akan jauh berkurang. Kemudian dari sisi line produksi kami sudah kita proses sedemikian rupa bisa memberikan informasi yang real time. Oke. Jadi artinya saat ini misalkan saya dari mobile phone saya akan ketahuan nih outputnya produksi dari proses ini berapa, ada gangguan apa di sana. Kemudian sekarang ini tagihan listrik saya per hari ini berapa, real time semuanya. Kemudian dari situ juga kita bisa memantau proses mana saja yang ada masalah. Kemudian kami juga melakukan banyak improvement yang kita sebut dengan RPA atau Robotic Process Automation, di mana pekerjaan yang sifatnya rutin terus-menerus itu kita ubah menjadi otomatis. Baik. Itu bukan hanya di proses produksi tapi di office ya, misalkan kayak bagaimana seorang bagian pembelian memproses antara permintaan pembelian menjadi PO. Itu tidak perlu lagi dengan orang, kan semuanya sudah bisa dengan robot. Berarti akan ada pengurangan SDM atau sudah dilakukan juga? Pengurangan SDM itu bukan tujuan utama ya kan. Tapi pemanfaatan teknologinya. Ya, kemudian orang itu lebih dialihkan ke pekerjaan yang lebih punya value added. Misalnya dulu dia hanya bisa mengoperasikan, bagaimana sekarang dia bisa melakukan analisis. Karena kami memberikan kan untuk melakukan semua ini kan perlu ada beberapa step ya kan. Pertama kita harus mempunyai produk yang connected satu dengan yang lain. Kemudian kita harus punya ad control-nya, baru ke analitik, apps sama servicesnya. Jadi tidak langsung aja tapi bertahap gitu. Dan sumber daya manusia bagian dari yang harus menjadi kunci pokok juga dalam kesuksesan penerapan smart factory atau smart manufacturing di Indonesia atau di dunia industri. Keren banget ya. Jadi selain pemanfaatan teknologi, digitalisasi, tentunya dari Schneider Electric ini memanfaatkan efisiensi dan kemampuan serta potensi dari SDM yang sudah bergabung di sini untuk bisa memaksimalkan potensi mereka. Jadi kalau misalnya yang kegiatan rutin tadi ya Pak ya, udahlah pakai RPA aja gitu. Sementara juga sekarang udah mulai banyak loh Pak beberapa perusahaan swasta yang melakukan hal yang sama gitu. Dan kalau misalnya Schneider Electric sendiri ini kan telah banyak menjadi mitra transformasi digital bagi pelaku industri di Indonesia. Nah selanjutnya bagaimana nih Pak komitmen serta inisiatif dari Schneider Electric pada industri 4.0 dan juga sustainability pada industri di masa depan nih. Kita ngomongin masa depan nih Pak. Masa depan, pertama kalau menurut saya Schneider sangat fokus di sumber daya manusia. Contoh simpel misalkan di perusahaan kami ada namanya digital citizenship. Jadi artinya orang itu diukur kemampuan digitalnya setiap orang. Ya, dia harus melakukan pengukuran saya itu kira-kira di level mana sih, basic, intermediate, advanced dan sebagainya. Ya kalau basic berarti dia harus di training. Artinya semua orang harus belajar mengenal yang namanya digital. Bahkan dulu kami ada namanya training corner di pabrik. Orang mungkin operator atau tenaga kerja kami yang lama-lama yang udah berumur 50 tahunan lebih tidak begitu paham dengan komputer dan sebagainya. Kita sediakan kelas khusus untuk mengajari mereka bagaimana menggunakan komputer. Contoh simpel begitu. Kemudian dengan dunia pendidikan, kami sangat concern di situ. Pertama, kita rutin mengadakan namanya Go Green in the City Competition. Setiap tahun dari ide-ide kreatif dari seluruh mahasiswa di Indonesia, kita akan melakukan kompetisi bahkan ke level global di seluruh dunia. Dan itu bagian dari kita memfasilitasi ide-ide kreatif dari mahasiswa untuk memberikan kontribusinya kepada lingkungan, kepada negara dan sebagainya. Kemudian juga kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Indonesia, Kementerian Pendidikan Perancis dan Kedutaan Besar Perancis menyediakan atau membantu laboratorium untuk sampai Juni kemarin sudah 125 SMK di Indonesia. Itu untuk bagaimana cara menginstalasi listrik, tentang industrial automasi atau otomatisasi, kemudian yang terakhir juga renewable energy. Nah, kami juga berpartisipasi aktif dalam industri 4.0 ini dengan melakukan sharing di beberapa tempat, kemudian juga membuka kesempatan buat rekan-rekan yang mau berkunjung, mau belajar, kita sangat open. Dan tentunya
banyak hal yang sudah kita lakukan juga saat ini ke depan, terus membantu supplier-supplier kami juga untuk mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Artinya bukan kita leading by example ya, kita sudah melakukan duluan, renewable energy, sustainability, smart factory dan sebagainya. Bagaimana kita tularkan juga kepada supplier kita. Karena kita udah punya komitmen kan, misalkan carbon neutral operation. Bagaimana juga supplier kita mengikuti. Dan itu bagian dari green supply chain yang sudah kita buat. Waduh, keren banget ya. Ternyata dukungan dari Schneider ini sangat luar biasa sekali. Bukan hanya dari sistem bisnisnya saja, tapi juga berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, kemudian juga Kementerian Pendidikan Prancis dan Kedutaan Besar Prancis gitu ya. Tentunya di sini untuk mendukung nih generasi selanjutnya dalam mengetahui serta berkolaborasi dalam sustainability ke depannya. Keren banget. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwa dukungan dari Schneider ini terhadap pengembangan energi yang terbarukan juga ditunjukkan dengan memberikan investasi kepada surya. Pada surya, kemudian early stage startup energi yang terbarukan di Indonesia juga dapat mengembangkan solusi listrik tenaga surya. Nah, sekarang kita belajar bareng-bareng ya gitu ya terhadap perkembangan teknologi di dunia bisnis seperti ini. Dan yang terakhir nih Pak, Kemenperin kan akan menyelenggarakan Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022 pada tanggal 24 dan 25 Agustus nanti. Dan Schneider Electric ini merupakan salah satu perusahaan yang akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan acara ini. Bisa diceritain nggak Pak, apa saja yang akan ditampilkan oleh Schneider Electric pada Conference and Expo tersebut? Ya, sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa Schneider sangat berperan aktif dalam hal ini, mendukung bagaimana Making Indonesia 4.0. Dalam kesempatan tersebut, tentu rekan-rekan kami dari Schneider akan berpartisipasi dalam event sebagai keynote speaker, dalam beberapa seminar atau workshop yang dilakukan, dan tentunya kita juga akan ada di event tersebut untuk memberikan solusi-solusi, memberikan contoh intinya ya, memberikan contoh atau gambaran solusi-solusi apa sih yang Schneider bisa berikan kepada sobat industri tentunya. Oke, dan saya juga dapat bocoran nih kalau misalnya akan ada kehadiran Bapak Martin Setiawan dengan Bapak Hedi Santoso juga nih yang akan terlibat dalam Conference and Expo di Agustus nanti. Jadi mungkin terakhir Pak, dari tadi terakhir mulu ya. Oke, terakhir mungkin pesan-pesannya nih untuk sobat industri, baik dari generasi muda atau mungkin generasi Z, generasi Alpha yang sekarang sedang berkembang, boleh nih Pak, silakan. Oke, buat sobat industri, smart factory atau kita bicara tentang transformasi digital, itu adalah sebuah journey atau perjalanan ya. Jadi kita tidak bisa hanya melakukan sesuatu spot terus putus, tapi berkelanjutan. Jadi artinya orang sering banyak berpikir banyak terlalu capex atau investasi gitu. Tapi bagi saya perlu ide-ide kreatif dari teman-teman semuanya bagaimana bisa menerapkan hal tersebut. Yang kedua, tentukan prioritas. Jadi untuk penerapan transformasi digitalnya ada prioritas-prioritas yang perlu kita tetapkan dari awal sehingga kita bisa mendapatkan quick win atau sesuatu yang langsung memberikan dampak positif terhadap bisnis dan lingkungan kita. Kemudian yang nggak kalah penting bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia. Karena mindset itu menjadi modal utama bagaimana kita mengempower orang-orang di sekitar kita untuk menerima yang namanya digital transformasi. Kemudian dalam eksekusinya harus berpikirnya besar, kemudian cepat. Karena kalau tidak begitu ya tidak akan pernah jalan gitu ya. Berpikirnya besar tapi act small gitu ya. Dari mulai yang kecil-kecil tapi cepat gitu. Jadi kita langsung mendapatkan hasilnya. Yang terakhir, Schneider siap dengan segala platform yang ada, dengan segala solusi yang ditawarkan, EcoStruxure dan sebagainya, siap membantu rekan-rekan atau sobat industri untuk menerapkan digital transformasi. Dan kami siap bila Anda ingin berkunjung ke tempat kami, atau ingin belajar kepada kami, atau ingin berpartner dengan kami, itu sangat welcome dan saya tunggu kontaknya dari sobat industri.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Joko Sutopo atas Ya, waktu dan sama-sama. informasinya, sudah mau sharing-sharing bersama kita. Jadi semoga sobat industri yang menyaksikan podcast ini tercerahkan terkait perkembangan industri, kemudian bagaimana menciptakan sustainability yang lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya jangan lupa pula untuk menghadiri acara kami di Indonesia 4.0 Conference and Expo 2022 pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2022. Dan akhir kata saya Ovi Natalia serta Bapak Joko di sini pamit undur diri dan terima kasih kami ucapkan kepada Schneider Electric, semoga tetap terus dapat menginspirasi generasi-generasi berikutnya atau mungkin bisnis-bisnis yang lain untuk bisa berkolaborasi dan mensejahterakan keamanan dan lingkungan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Akhir kata saya Ovi Natalia pamit undur diri, sampai berjumpa di podcast 4.0 selanjutnya. Bye bye. Bye bye.